Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang Miss akan coba menjelaskan dan membahas contoh-contoh soal yang nanti soal-soal ini akan ada di tugas 3 matematika bab 1. Langsung aja kita ke nomor 1, yaitu pecahan-pecahan berikut senilai dengan 5/8 adalah. Jadi maksudnya nomor 1 membahas pecahan senilai. Apa itu pecahan senilai? Yaitu pecahan yang bernilai sama. Jadi berapa per berapa yang nilainya sama dengan 5/8. Langsung aja Miss tulis di sini ya. 5/8. Nah, untuk mengetahui apakah pecahan ini senilai atau tidak, atau untuk mencari pecahan senilai dari 5/8, maka kalian /, mengkalikan pembilang dan penyebut dengan angka yang sama. Contoh misalnya 5/8 dikali 2 berarti jadi 10/16. Kemudian berapa lagi? Dikali 3, 5 dikali 3 15, 8 kali 3 24. Nah, jadi pecahan yang senilai dapat diperoleh jika pembilang dan penyebut dikalikan atau dibagi dengan bilangan yang sama. Gitu ya. Sekarang langsung ke nomor 2. Pecahan 3/4, 5/6 dan 1/2 disusun dalam urutan naik adalah. Nah, sekarang untuk yang nomor 2 kita akan mengurutkan suatu pecahan. Yaitu bagaimana cara untuk mengurutkan suatu pecahan? Pertama, Miss tulis dulu di sini 3/4, kemudian 5/6 dan 1/2 diurutkan dalam urutan naik. Yaitu kita harus mencari KPK dari penyebut ketiga pecahan ini. 2 KPK-nya berapa? 2 ya. Kemudian 4, 2 pangkat 2. Untuk 6 KPK-nya 2 kali 3. Ingat, kalau KPK semuanya diambil, dan kalau ada angka yang sama maka pangkat yang terbesar yang akan kita ambil. Berarti 2 pangkat 2 dikali 3 berapa? 4 dikali 3 12. Nah, setelah ini di sini Miss tulis kembali 12 karena KPK-nya 12. Kemudian lihat 4 dikali berapa sama dengan 12 dikali 3 ya. Ingat, kalau yang bawah dikali 3 berarti yang atas pun dikali 3. Penyebut dikali 3 maka pembilang pun dikali 3. 4 kali 3 12 berarti 3 dikali 3 9. Kemudian 6 dikali berapa sama dengan 12 dikali 2 berarti yang atas pun dikali 2. 5 dikali 2 10. Sekarang yang 2 dikali berapa sama dengan 2 dikali berapa sama dengan 12, yaitu dikali 6 berarti yang atas pun dikali 6. Nah, lihat pertanyaannya, disusun dalam urutan naik adalah. Kalau urutan naik berarti dari yang terkecil ke yang terbesar. Yang terkecil karena penyebutnya sudah sama. Perhatikan di sini. Penyebutnya sudah sama, 12 12 12, maka kita tinggal mencari angka yang paling kecil dari pembilangnya. Tinggal kita urutkan saja. Berarti 6 9 10. 6/12 itu yang mana? Yang 1/2. Berarti urutan naiknya adalah
yang paling kecil ya, 1/2. Kemudian lihat di sini setelah 1/2, 9/12. 9/12 itu yang mana? Yang ini, yang 3/4. Yang terbesar angka 10. 10/12 yang 5/6. Seperti itu ya. Sekarang nomor 3. Oh ya, untuk nomor 3 Miss akan mengganti soalnya. Sebentar. Nyatakan bilangan berikut sebagai pecahan biasa. Di sini ada 0,4. Nyatakan sebagai pecahan biasa. Nah, untuk merubah desimal menjadi pecahan biasa, yaitu Miss tulis ulang dulu di sini ya. 0,4 sama dengan, kalian lihat di sini ada 0. Kemudian di belakang koma itu ada 1 angka. Berarti gampang sekali, 4/10. Kalau misalnya soalnya 0,43, perhatikan di belakang koma ada 2 angka, berarti nolnya pun ada 2, 1, 2. 43. Berarti untuk 0,43 dirubah ke pecahan biasa menjadi 43/100. Beda ya, yang dengan di belakang koma 1 angka dan di belakang koma 2 angka. Kalau 1 angka berarti per 10, kalau 2 angka berarti per 100. Lanjut sekarang nomor 4. 33 1/3% dinyatakan sebagai pecahan biasa menjadi, nah ini kita rubah ke pecahan biasa, yaitu Miss tulis ulang dulu, 1/3% sama dengan, ingat karena ini pecahan campuran maka akan kita rubah menjadi pecahan biasa. Cara merubah pecahan campuran ke pecahan biasa, yang sebelah sini dikali dan yang sebelah sini ditambah. 3 dikali 33 sama dengan 99. 99 ditambah 1 sama dengan 100. Per 3-nya masih tetap. Per 3 ini dari mana? Dari soal ya. Soalnya 33 1/3. Kemudian persen. Ingat, persen itu apa? Persen itu sama dengan per 100. Jadi 100/3% sama dengan 100/3 dikali 1/100, karena persen itu per 100. Nah, sama dengan, kalau perkalian langsung kita kalikan saja ya, 100 dikali 1 100, kemudian 3 dikali 100 300. Nah, sudah seperti ini, maka kita akan sederhanakan 100/300. Gampang, tinggal kita coret nolnya jadi 1/3. Sekarang kita membahas contoh soal nomor 5. Bentuk desimal dari 2/5 adalah, sekarang ini pecahan biasa kita rubah menjadi bentuk desimal. Miss tulis ulang ya, 2/5 berarti sama dengan 2/5 artinya apa? Artinya 2 dibagi 5. Berarti kalau dituliskan seperti ini, 2/5, 2 dibagi 5, 2-nya di dalam, 5-nya di luar.
Nah, berapa 2 dibagi 5? Bisa tidak? Karena 2 lebih kecil dari 5, maka kita tambahkan 0 di mana? 0 di sini. Kemudian tambahkan koma. Di atas tambahkan 0, maka di sini pun akan ditambahkan 0. Nah, 20 dibagi 5 berapa? 5 kali berapa sama dengan 20? Gampang. 4. 4 kali 5, 20. Sama dengan 0. Jadi hasilnya adalah 0,4. Sekarang kita akan membahas nomor 6, yaitu pecahan 7/15 dinyatakan dalam bentuk persen. Menjadi, kalau soalnya seperti ini, tulis ulang dulu ya. 7/15 dinyatakan dalam bentuk persen. Berarti 7/15 dikali 100% sama dengan, perhatikan, karena ini perkalian, jadi bisa kita sederhanakan ya, bisa kita coret 15 dan 100 dibagi dengan angka yang sama untuk menyederhanakan. 100 dibagi 15 tidak bisa ya. Berarti kita cari 100 dibagi berapa? Yang bisa membagi 100 dan yang bisa membagi 15, yaitu hanya angka 5. Berarti 15 dibagi 5 sama dengan 3, 100 dibagi 5 sama dengan 20. 7/3 dikali 20. Berapa? Persennya jangan lupa. Berapa? 7 dikali 20, 140 ya, per 3%. Nah, kalau sudah seperti ini, sebenarnya sudah selesai ya. Tetapi boleh diperkecil lagi atau boleh disederhanakan lagi. 140 dibagi 3. Kita ambil angka yang depannya saja. 3 kali berapa sama dengan 14? Atau kurang dari 14, 3 kali 4. 4 kali 3, 12. 12 dikurangi 140 dikurangi 12 sama dengan 20 ya. Berarti 3 kali berapa sama dengan kurang dari 20? 3 kali 6 ya. 6 kali 3, 18. Kurangi sama dengan 2. Nah, jadi di sini per 3, 3-nya kita tulis kembali. Kemudian hasilnya tulis di sini 46, 2-nya tulis di sini persen. Jadi 46, 2/3%. Gitu ya. Ini 46. Sekarang kita akan membahas soal nomor 7. Nah, untuk soal nomor 7 berarti ini masuk ke perkalian pecahan. Lihat, kalau soalnya seperti ini, maka kita akan sederhanakan terlebih dahulu. Miss tulis ulang aja. 1, 5/6 dikali min 2, 4/7. Nah, karena ini pecahan campuran, kita akan rubah ke pecahan biasa. Sama dengan, ingat, sebelah sini dikali, sebelah sini ditambah. 6 dikali 1, 6. 6 tambah 5, 11/6. Penyebutnya masih tetap ya. Kemudian dikali, minnya kita tutup dulu atau tidak kita hitung dulu. Kita hanya menghitung pecahannya saja dulu. 7 dikali 2, 14. 14 ditambah 4, 18 ya. Karena ini minnya kita turunkan. Kemudian tadi 18/7. Nah, setelah ini, kalau untuk perkalian, maka langsung saja kita kalikan. Atau karena ini perkalian, jadi kalian jangan langsung mengkalikan kemudian menyederhanakan.
Lebih baik disederhanakan dulu, baru kemudian nanti kalian kalikan supaya lebih gampang. Ada yang bisa dicoret, ada yang bisa disederhanakan, maka kita akan sederhanakan. 6 dan 18 dibagi berapa? Dengan angka yang sama yang bisa membagi 18 dan 6, 3 ya. Dibagi 18 dibagi 6 aja ya. 18 dibagi 6 sama dengan 3. 6 dibagi 6 sama dengan habis ya. Berarti di sini 11/1 dikali min 3/7. Hasilnya 11 dikali 3 sama dengan, ingat, min dikali min, plus dikali min sama dengan min. 11 dikali 3 33, 1 dikali 7/7.